Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mozak Ahmad Sambada, mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan membahas sedikit tentang dana desa, yang dimana kenapa saya membahas tentang dana desa. Saya sedang remedial mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan dengan dosen Mas Sakir. Saya mendapatkan tugas dari beliau untuk membahas tentang dana desa di Indonesia. Apa itu dana desa, pengertian dana desa, tujuan dan lain-lain. Oke, mari kita bahas sedikit mengenai dana desa. Di sini menurut teman-teman tahu nggak dana desa itu gimana, atau bahkan teman-teman tidak tahu apa itu dana desa? Oke, sini saya jelaskan sedikit ya. Dana desa itu merupakan dana yang turun dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, atau yang biasa kita tahu itu otonomi daerah, tambahan otonomi daerah. Dana desa itu sendiri, tujuan dana desa itu untuk membangun desa. Jadi dana desa turun dari pusat, pemerintah pusat menuju ke pemerintah daerah, lalu disebarkan lewat bupati dan gubernur, disebarkan ke daerah-daerah, desa-desa yang akan dituju. Kenapa masyarakat luas harus mengerti dana desa atau tahu dana desa, akuntabilitas, transparansi segala macam? Karena di sini sangat riskan ya. Banyak di berbagai sumber survei Indonesia itu masyarakat kita SDM-nya masih rendah tentang apa itu dana desa. Di sini saya ingin menjelaskan juga ya tentang pengertian dana desa. Saya mau membaca dari beberapa jurnal. Di sini ada jurnal yang sangat menarik bagi saya tentang pengertian dana desa. Menurut Undang-Undang Desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN. Jadi dari anggaran pendapatan belanja negara, diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai pemerintah, pelaksanaan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat luas. Sumber dan mekanismenya penyaluran dana desa ini berdasarkan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 ya, tentang dana desa yang bersumber dari APBN dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dari jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten kota. Mekanisme penyalurannya, dana desa terbagi menjadi dua ya, melalui transfer dari rekening kas umum negara RKUN ke rekening kas umum daerah RKUD. Dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa. Mekanismenya ada beberapa mekanisme ya, saya sebutkan ada 5 macam kurang lebih. Yang pertama, pencairan dana desa dilakukan bertahap. Kemudian pencairan pertama diajukan oleh kepala desa kepada bupati melalui camat. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, pencairan tahap kedua dapat dilakukan apabila penggunaan pada pencairan pertama sudah dipertanggungjawabkan. Jadi sudah jelas, tidak ada pertanyaan lagi tentang kenapa ini, tidak ada. Jadi sudah jelas ya, sudah transparan. Kemudian yang keempat, pencairan baik tahap pertama maupun kedua dilakukan dengan pemindah bukuan dana dari kas daerah ke rekening kas desa. Kemudian yang kelima, penyaluran alokasi dana desa dari kas desa kepada pelaku aktivitas. Kemudian pencairannya di sini ada beberapa pencairan ya. Ya, saya jelaskan saja sedikit. Pencairan dana desa itu jadi dari bupati langsung turun ke desa itu banyak melalui proses ya. Jadi masyarakat harus tahu bagaimana, kenapa dana desa, berapa jumlahnya yang didapatkan di desa tersebut. Tadi kan sudah disebutkan
dihitung dari jumlah penduduk, kemiskinan, dan lain-lain. Kemudian tujuan dari dana desa ini sangat banyak ya tujuannya ya. Yang pertama pasti untuk supaya daerah itu memasak dapurnya mereka sendiri. Jadi istilahnya pusat itu hanya memberikan dana, bagaimana caranya daerah itu dipercaya oleh pemerintah pusat untuk mengelola daerahnya sendiri. Apa yang menjadi seperti apa ya, menjadi SDA deh. Semisal ada sumber daya alam yang mumpuni buat kepentingan masyarakat luas di desa tersebut, bisa dana desa tersebut bisa digunakan untuk mengelola supaya lebih baik dan menghasilkan untuk masyarakat luas. Kemudian prioritas dana desa yaitu jelas prioritasnya ada beberapa dan saya jelaskan aja. Yang pertama itu yang jelas pos kesehatan ya, itu harus dilaksanakan dengan utama karena kesehatan itu nomor satu. Kemudian ada pembinaan posyandu, pembinaan pendidikan anak usia dini atau PAUD ya teman-teman. Dan desa meliputi banyak itu prasarana desa segala macam, itu bisa dilakukan sewaktu musrembang. Jadi buat teman-teman jangan sampai melewatkan musrembang itu, karena di situ juga istilahnya masa depan desa kalian itu ditentukan di musrembang tersebut. Jadi ada beberapa poin penting yang saya ingin bahas, yaitu tentang dana desa itu mengenai transparansi, akuntabilitas yang saya sorot, karena banyak kepala daerah di seluruh Indonesia itu yang terjaring oleh KPK. Jadi kemungkinan SDM kita memang kurang aware ya, kurang peduli, maksudnya kurang kurang peduli kepada dana desa. Jadi dia seperti ikut terserah, tapi jangan seperti itu ya. Itu bisa menimbulkan konflik di antara masyarakat, konflik sosial ya intinya. Saya pernah waktu semester 5 atau 6 saya lupa, saya melakukan studi banding ke desa Umbul Ponggok. Wah, itu dana desanya, BUMDesnya itu sangat luar biasa, dimana desa di Ponggok ini itu mengeluarkan sumber mata air yang berlimpah, sangat berlimpah. Banyak perusahaan-perusahaan besar pengelola air yang mendirikan pabriknya di situ. Dan kebetulan saya kesana itu sewaktu seminar, mengadakan seminar ya, karena kita banyak dari teman-teman kampus juga melakukan seminar di situ. Dijelaskan dari kepala desanya segala macam, sekretaris desa, segala di desa Umbul Ponggok itu dijelaskan beberapa pentingnya mengelola dana desa, karena melihat potensial air, dana desa dialokasikan untuk mengelola air. Jadi banyak program-program dari desa Umbul Ponggok itu yang sangat berjalan dengan mulus ya. Contohnya seperti kolam renang atau tempat wisata, kalau bahas Jawanya tuh umbul-umbul untuk berenang anak-anak itu dengan harga yang murah, jadi airnya berlimpah, dapat diproses secara baiklah oleh pemerintah desa tersebut. Kalau tidak salah itu pengelolaan BUMDes dana desa nomor 1 di Indonesia terbaik ya, tahun 2000 berapa saya lupa, coba mas teman-teman buka ya, saya juga lupa, maaf ya. Jadi itu mengenai hal dasar ya, undang-undang desa, dana desa segala macam. Undang-undang desa ini yang terbaru itu nomor 14 ya, dalam undang-undang nomor 14 tahun 2014 disalurkannya dana desa sebagai berkomitmen tujuan untuk negara dan memperdayakan desa agar menjadi kuat dan maju. Jadi tidak sembarangan pemerintah membuat kebijakan dana desa yang sangat besar, 1 miliar per desa. Ya, semoga desa-desa di negara kita semakin maju teman-teman. Banyak desa-desa di pedalaman yang saya rasa sangat harus diperhatikan lagi oleh pemerintah.
atau masyarakat pun harus aware, harus peduli tentang dana desa tersebut. Banyak ya buktinya banyak kepala daerah yang korupsi. Yang jelas transparansi, akuntabilitas, intelektual segala macam harus ditingkatkan buat masyarakat luas supaya tidak buta tentang dana desa. Karena bisa dikatakan desa maju atau tidaknya desa tersebut tergantung pada pengelolaan dana desa. Potensial apapun yang ada di desa harus dimanfaatkan sebaik mungkin supaya desa tersebut bisa maju. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak sedikit menjelaskan tentang dana desa. Buat teman-teman yang kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Saya akan mencoba jawab satu persatu kalau ada yang bertanya. Buat Mas Sakir, terima kasih banyak untuk memberikan tugas ini. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.